Pemirsa, Perumda Pembangunan Saranajaya semakin gencar mengembangkan lini bisnis propertinya dengan mengoptimalkan aset lahan yang dimiliki. Dalam menggarap bisnis properti, Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta ini tidak hanya membangun proyek hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, tapi juga menggarap proyek hunian komersial. Dan pemirsa, telah bersama saya Direktur Utama Perumda Saranajaya, Andira Rio Putra. Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya panggil Mas aja ya. Siap. Karena Perumda Saranajaya walaupun usianya bukan muda, tapi pasti punya semangat muda. Terkait dengan bagaimana mengembangkan properti di Jakarta, Mas Rio, apa yang Perumda Saranajaya persiapkan untuk membantu juga program 3 juta rumah? Ini kan pemerintah pusat sudah mencanangkan 3 juta rumah. Ada program apa di situ? Ya, Perumda Pembangunan Saranajaya ini BUMD Pemprov DKI yang memang dari awal ditugaskan untuk memberikan seluas-luasnya aktivitas pembangunan properti yang ada di Jakarta. Termasuk kita sudah ada penugasan mengenai hunian terjangkau milik, yang dimana ada di Pondok Kelapa sama Cilangkap. Itu ada 2 tower di Cilangkap, sedangkan di Pondok Kelapa sudah ada 1 tower udah full. Nah, ada proses pembangunan di Cilangkap hari ini yang itu nanti totally kita untuk mempersiapkan membantu pemerintah pusat dalam rangka di kota Jakarta itu kalau Pak Menteri bilang PKP, Pak Menteri PKP Pak Ara, itu 2 juta di desa, 1 juta di kota. Sehingga kami mempersiapkan ada sekitar 1.100 unit hunian terjangkau, tower apartemen. Tower apartemen ya. Jadi ini Cilangkap ya. Hunian vertikal begitu ya? Vertikal. Itu kalau sebetulnya Perumda Saranajaya ini untuk menyegarkan pengetahuan atau ingatan pemirsa kita, Mas Rio. Sebetulnya fokus bisnisnya itu ada di mana saja? Baik, Perumda Pembangunan Saranajaya ini merupakan perusahaan 100% milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana kita ada bisnis land bank, yang pertama. Kedua ada bisnis properti. Nah, di dalam bisnis land bank yang pertama itu ada di berpencar di daerah Jakarta Timur, paling besar kita punya land bank. Kemudian ada di selatan, pusat, kemudian ada di Tangerang juga. Dan kemudian untuk properti kita ada perdagangan properti, itu ada mall. Itu ada Atrium Senen. Atrium Senen? Atrium Senen. Oh, itu punya Perumda Saranajaya. Kemudian Cibubur Junction. Kemudian juga ada Pondok Kelapa Town Square. Kemudian juga kita ada hotel. Hotel kita Novotel Cikini. Kemudian Mercure Cikini sama Veranda Kebayoran Baru. Kemudian ada kita perkantoran yang lokasi juga prime. Di mana ada tuh? di Cikini. Ada beberapa kafling di sana. Kemudian juga ada di pusat juga di Gambir. Ada di Jakarta Selatan, Tebet. Kemudian juga ada di Pramuka juga. Dan banyak tersebar juga di Jakarta. Dan kemudian kita yang ketiga itu ada housing tadi. Housing tadi yang kita namakan bisnis housing itu bisnis yang ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk mengakomodir backlog rumah. Kekurangan rumah ya? Kekurangan ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, namanya hunian terjangkau milik atau sebelumnya DP 0 itu yang ditugaskan kepada kami sehingga kami terus melakukan sebuah pembangunan sampai detik ini. Kalau bicara Perumda ini kan punya misi sosial, tapi juga pasti harus profit. Namanya juga Badan Usaha Milik Daerah. Bagaimana strategi Perumda Saranajaya untuk kemudian membangun hunian yang terjangkau tadi? Kan kalau hanya sosialnya saja, nanti mungkin aspek bisnisnya mungkin akan terlupakan. Bagaimana, Mas Rio? Ya, otomatis dalam rangka ditugaskan oleh Pemprov DKI, kita harus berpikir bagaimana caranya cross subsidi, Pak. Ya kan? Subsidi silang ya? Subsidi silang antara bangunan yang untuk MBR dengan bangunan komersil. Nah, saat ini kami juga lagi membangun untuk komersil Medial Up itu di Tangerang. Di Ciputat, townhouse, dan ini untuk para milenial, para pekerja yang eksekutif muda. Komuter ya mungkin ya? Yang mungkin bekerja di Jakarta? Karena dekat akses MRT sama Transjakarta. Itu di daerah mana persisnya, Mas Rio? Di Ciputat. Di Ciputat? Di pinggir Jalan Nasional, di depannya Komplek Dosen UI. Tidak ada namanya?
Ada namanya warna fine living. Oke, supaya kemudian orang-orang bisa mengerti yang mana itu. Lalu kalau bicara soal lahan, ini kan ada NJOP biasanya begitu ya Mas Rio ya. Nah, bagaimana strategi Perumda Saranajaya untuk kemudian juga meleverage aset dari lahan-lahan yang dimilikinya? Apa yang dilakukan strateginya? Ya, dengan adanya land bank kita ini tentunya kita juga terus harus mengoptimalisasi bisnis di lahan tersebut. Ada yang kerjasama, ada juga yang kita bangun sendiri, dan juga ada yang pemanfaatan bagi untuk hunian terjangkau tadi. Nah, sehingga hal-hal yang nilai perolehan di awal dengan harga sekarang tentunya secara GCG perusahaan harus kita lewatin. Sehingga hitungan bisnis ke depannya itu akan lebih make sure untuk kita perdagangkan atau komersilkan. Iya. Kalau bicara Jakarta, ini kan kita dalam proses Mas Rio berpindahnya ibu kota ya. Kita sudah jelas nanti akan ke ibu kota Nusantara dan Jakarta akan menjadi daerah khusus Jakarta. Dan bicara soal itu, Jakarta ini kan mau menjadi pemain global. Mungkin bukan hanya metropolitan tapi megapolitan. Perumda Saranajaya melakukan apa untuk kemudian membuat transformasi Jakarta menjadi kota global ini? Ya, dengan adanya ibu kota khusus ya, Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Karena ibu kotanya sudah pindah. Ibu kotanya di IKN. Nah, ini menjadi peluang besar bagi kami, Saranajaya. Kenapa? Karena kita di dalam ibu kota, khusus Jakarta ini, daerah khusus Jakarta ini, bahwa fokusnya adalah perekonomian. Ya kan? Kota jasa, bisnis dan kota dagangan, bisnis dan lain-lain. Nah, ini menjadi barometer kita sebagai BMD bidang properti, di mana kita harus menyediakan satu hunian tentunya. Kemudian hunian itu hunian sewa juga, sama hunian juga jual. Milik ya? Milik. Kemudian juga kita mempersiapkan bagaimana perdagangan. Perdagangan baik mall kita, jaringan TOD kita yang ada di Tanah Abang sama Senen, daerah TOD ini. Kemudian juga perkantoran. Kita harus mempersiapkan perkantoran karena aspek bisnis kita kan semakin tinggi. Orang butuh kantor juga, walaupun hari ini perkantoran masih rendah di properti ekonominya. Tapi harus kita tingkatkan. Nah, sekarang perdagangan yang muncul, hotel udah kita siap, kita sudah ada hotel di tengah, bahkan di selatan juga ada hotel. Artinya dukungan kami sebagai Saranajaya ini akan terus kita optimalisasi. Aset-aset yang idle kami akan kita bangun untuk bisa memberikan kontribusi kepada Jakarta sebagai kota global. Kalau bicara kota, hunian, kantor, itu juga tidak lepas dari transportasinya. Yang tadi sempat Mas Rio katakan ada TOD. Itu sebetulnya bagaimana strategi Saranajaya untuk kemudian mensinergikan propertinya termasuk land bank-nya dengan sarana transportasi Jakarta yang mau tidak mau kita akui memang paling modern di Republik ini. Bagaimana Mas? Ya, sebenarnya gini ya, ada salah satu senior yang bilang bahwa Jakarta ini juga sebagai kota pariwisata tersebar di Indonesia. Pariwisata ya? Bukan Bali, bukan Jogja, bukan. Tidak melulu Bali, tidak melulu destinasi 10 karena itu. Syarat kota pariwisata yang bagus itu infrastrukturnya bagus. Kita udah punya jalan tol, tol dalam kota, LRT, MRT, kemudian juga Transjakarta. Nah, di mana ini semua keluarga kami juga. Keluarga besar BUMD Jakarta. Nah, kami berkolaborasi dengan MRT, dengan Transjakarta, dengan LRT. Nah, di daerah kami, di TOD Tanah Abang khususnya, itu juga kita bekerjasama dengan KAI. PT Kereta Api. Ya, karena ada KRL di situ. Ya kan? Dan ada aset kita. Dan kita ditugaskan di Tanah Abang sebagai pengelola kawasan. Sehingga ini menjadi proyek yang baik ke depannya. Pelan-pelan kita bangun untuk menunjang Jakarta sebagai kota global tadi. Secara infrastruktur sudah dapat. Transportasi, kita bangun nanti housing. Perdagangan kami udah siap di Tanah Abang. Ada Pasar Jaya, ada kami juga. Sehingga kami berkolaborasi dengan BUMD, DKI Jakarta, dan juga BUMN. Tentunya. Bicara soal pusat perdagangan ya Mas Rio ya. Ini kan kalau bicara Tanah Abang juga bicara soal
bagaimana disrupsi ekonomi itu diatasi. Ya. Kita terutama di Jakarta sudah biasa belanja online. Ya. Dan katanya mal-mal itu menjadi tantangan terberatnya. Ya. Kalau tidak salah Cibubur Junction juga Saranajaya. Ada tidak strategi khusus dari Perumda Saranajaya untuk membuat pusat-pusat perbelanjaan yang dimiliki dan mungkin yang akan dibangun itu akan tetap relevan dengan kota modern, kota global Jakarta dan penghuninya? Ya, sekarang kami buat konsep pembaruan untuk bagaimana properti kami bisa maksimal, baik perdagangannya, baik housingnya. Nah, untuk masalah perdagangan tadi, kita kolaborasi dengan mitra. Oke. Mitra kami ada beberapa di mall tadi. Yeah. Nah, kemudian ada beautifikasi secara fisik. Beautifikasi? Ya, secara fisik bangunan kita beautifikasi, secara nama juga kita beautifikasi. Oke. Artinya kayak di Atrium Senen sekarang Mall Millennium. Oh, namanya itu? Yes. Oke. Ya kan? Ini saya baru tahu Ya. nih. Terima kasih sudah Nah, dikasih kemudian tahu. Cibubur Junction juga udah mulai beautifikasi, ya kan? Nah, kemudian aspek non fisik itu kita juga terapkan. Oke. Salah satunya event. Oh. Yang kedua adalah anak muda, anak-anak milenial itu suka nongkrong. Betul. Nah, di Tanah Abang nanti kita siapkan untuk tempat nongkrong. Oh, ada juga? Yang nyaman, namanya Food Hub. Di Tanah Abang? Di Tanah Abang. Oke. Insya Allah proyek tahun ini kita realisasikan. Nah, itu untuk menunjang bagaimana teman-teman milenial yang bekerja di pusat, Iya. ya kan rumahnya di pinggir, Iya. tapi dia bisa standby di tengah kota. Dia nongkrong dulu. Nongkrong dulu. Mungkin nunggu jalan agak tidak macet. Karena tidak macet. Begitu ya? Ya kan? Ini kita buka kayak public space-nya untuk anak muda. Oke. Ruang terbukanya buat anak muda. Menarik itu, menarik. Gitu lah. Kalau 4 lini bisnis Perumda Saranajaya, itu apakah ada yang diprioritaskan Mas Reo, atau memang 4-4-nya ini memang harus jalan dan harus bertumbuh sama kuatnya? Jadi 4-4-nya harus jalan. Cuman di 4 bisnis ini, itu ada punya priority masing-masing. Oh. Contohnya land bank. Oke. Land bank satu sisi kita membangun hotel lagi. Kedua properti, peningkatan hotel, ya kan. Kemudian optimalisasi perkantoran. Oke. Kemudian yang ketiga adalah housing, DP atau hunian terjangkau milik. Yeah. Itu kita lagi proses bangun hari ini. Kita terus tingkatkan. Yang keempat adalah infrastruktur, di mana ada sarana terpadu, jaringan terpadu itu, SJUT, itu ducting. Itu kita pelan-pelan juga kita bereskan. Oke. Nah, paling penting, Mas, ini ada kami lagi pembaruan konsep tentang IT. Jadi Saranajaya satu-satunya yang mendapatkan ISO 55001 untuk Asset Management Security. Oke. Kami udah bikin konsep. Persisnya apa tuh? Konkretnya apa? Jadi kita revenue and cost. Jadi kita ukur semua 4 bisnis ini dengan aplikasi kami. Oh. Jadi kita dashboardnya sudah satu. Oke. Udah dashboard satu, kemudian kita realisasikan, wah cost-nya begini berarti kita harus turunkan. Ketinggian. Secara operasional kita harus turunkan. Nah ini kayak di Jepang. Jadi kalau masuk gedung, satu tower ini, itu lampunya nggak boleh hidup terus. Oke. Jadi harus ada AC-nya juga harus sesuai. Efisiensi. Modern dihubungkan ini jarang dengan di Jakarta. IT itu ya? Betul. Sudah dilakukan. Karena ini terus berkembang, aplikasi IT ini. Nah kita minta nanti ke produk AI juga. Gitu lah. Nanti satu-satunya sudah merambah ke situ. Sudah merambah. Oke. Kita nggak bisa main fisik, kita nggak bisa juga, kita terus memberikan ruang IT ini, digitalisasi ini, supaya digitalisasi properti ini bisa berkembang. Baik. Nah sehingga cost-nya kita bisa berkurang, revenue kita bisa meningkat. Dengan begitu berarti Perumda Saranajaya optimis ya Mas Reo untuk terus membuat Jakarta tumbuh menjadi kota global yang lebih besar lagi. Selamat terus bekerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Reo telah hadir di sini. Terima kasih Mas. Dan pemirsa demikianlah Direktur Utama Perumda Saranajaya Andira Reo Putra, dan tetaplah bersama kami. Zona Bisnis akan segera kembali.